Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada Ibu Dita Perwitasari selaku dosen pengampu dari Hukum Investasi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai asuransi. Boleh next? Jadi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Kezia Karisma Anjani, dengan NIM 111, lalu ada Angelina Dwi Kartika dengan NIM 119, lalu ada Adana Sidiki dengan NIM 122, lalu ada Abdul Ghani Hasan dengan NIM 124, yang terakhir yaitu ada Dea Rizky Nuraini dengan NIM 129. Next. Selanjutnya, untuk pengertian asuransi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, pengertian asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dari pasal 246 Kitab Undang-Undang Perniagaan, asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Kemudian UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pertanggungan didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip asuransi. Yang pertama adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Prinsip ini terdapat pada pasal 250 KUHD yang menjelaskan bila mana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti. Berdasarkan pasal tersebut, kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Prinsip yang kedua ada indemnitas atau ganti rugi. Prinsip ini terdapat pada pasal 246 KUHD, yang dimana asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Jadi maksudnya adalah perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kejujuran sempurna. Prinsip ini terdapat pada pasal 251 KUHD yang menyebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Prinsip kejujuran ini merupakan asas bagi setiap perjanjian, oleh karenanya harus dipenuhi oleh semua pihak dalam perjanjian. Prinsip yang keempat adalah prinsip subrogasi bagi penanggung atau subrogation. Prinsip ini terdapat pada pasal 284 KUHD yang menyebutkan bahwa
Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perusahaan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Jadi prinsip ini maksudnya adalah bila ada kerugian tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga, maka penggantian kerugiannya dialihkan kepada pihak ketiga dan bukan kepada pihak asuransi. Namun bila pihak tertanggung tetap meminta ganti kerugian pada pihak asuransi, maka pihak asuransi berhak untuk meminta ganti rugi kepada pihak ketiga karena pihak asuransi berhak untuk menggantikan kedudukan tertanggung. Prinsip yang kelima adalah kontribusi. Prinsip ini terdapat pada pasal 278 KUHD yang menyebutkan bila mana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku bila mana pada hari yang sama mengenai benda yang sama di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan. Jadi prinsip ini apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu penanggungan secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik seseorang untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Lanjut. Menurut pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pertama, asuransi terhadap bahaya. Dua, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen. Tiga, asuransi jiwa. Empat, asuransi terhadap bahaya di laut. Lima, asuransi pengangkut dan nah, di sini menurut Herman Darmawi, jenis asuransi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama asuransi atas orang. Asuransi atas orang atau personal insurance, yaitu asuransi yang objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu. Adalah asuransi yang berkaitan dengan individu. Adapun resiko yang ditanggung atau peril dalam asuransi atas orang adalah kematian, kecelakaan, umur tua, pengangguran. Contohnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Lalu yang kedua, asuransi atas harta. Asuransi atas harta atau property insurance yaitu asuransi yang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan properti atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai asuransi kerugian. Contohnya asuransi properti. Selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Jadi menurut Artesa, Ade dan Handiman, juga Edia, asuransi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan juga perlindungan. Ya, tertanggung akan mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Yakni resiko seperti kebakaran, kerusakan, kematian, dan juga resiko lainnya. Ya, jadi dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi tabungan dan juga sumber pendapatan lain. Jadi beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sebagai sumber pendapatan. Selain memberikan manfaat, juga berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan. Next. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sebagai alat penyebar risiko. Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsekuensinya yaitu dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Yang keempat yaitu pendistribuan biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi dan juga nilai pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli, yaitu ahli aktuaria yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Untuk selanjutnya adalah manfaat asuransi. Di sini manfaat asuransi menurut Martono itu ada 4. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan, yang dimana sebagai individu maupun pengusaha,
polis yang memberikan rasa aman dan kerugian yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, yakni sebagai instrumen pengalihan dan penyebaran resiko. Adanya asuransi yang tepat bisa menjadi instrumen yang bisa mengalihkan resiko kerugian yang muncul karena kejadian tidak terduga. Yang ketiga, yaitu polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Besar kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit bank, diperlukan agunan berupa rumah, gedung, dan agunan tersebut harus diasuransikan. Yang keempat dan terakhir yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Kemudian, mengapa memilih asuransi sebagai investasi yang tepat? Next. Alasan kami memilih asuransi sebagai investasi yang tepat karena asuransi memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, asuransi dapat menjadi instrumen pengalihan risiko yang terjadi. Asuransi dapat sebagai instrumen pengalihan risiko di mana pemegang polis mengalihkan risiko kerugian yang muncul karena kejadian tidak terduga pada perusahaan asuransi. Dengan bayar premi, pemegang polis mengalihkan risiko finansial pada penanggung. Hal ini akan menciptakan perlindungan finansial tanpa harus menanggung beban penuh risiko tersebut. Kemudian, memberikan kepastian finansial melalui polis asuransi, pemegang polis dapat memastikan bahwa biaya yang terkait dengan risiko tertentu dapat diganti dengan baik. Hal ini dapat menciptakan kepastian dan kejelasan mengenai perlindungan finansial yang akan diterima, sehingga pemegang polis dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Yang terakhir, nomor 3, masa pertanggungan yang panjang. Masa pertanggungan yang terbilang panjang juga merupakan salah satu keunggulan dari produk asuransi. Next. Mempermudah akses berinvestasi. Dengan memilih produk asuransi, maka perusahaan asuransi akan mengalokasikan dana dari premi yang diberikan untuk sebagai dana investasi. Yang kelima, dapat menjadi tabungan masa tua. Beberapa produk asuransi tertentu pencarian dana kematian dapat dicarikan kepada para nasabah. Jika kematian belum terjadi dalam jangka waktu yang telah disepakati, jumlah dana dikembalikan biasanya lebih besar dari premi yang dibayarkan. Hal ini bisa digunakan sebagai tabungan hari tua atau tabungan masa pensiun. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7, yaitu asuransi. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.